Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang warga Banjar Tangun Titi Denpasar mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Pembangunan Bandara Bali Utara akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Wisatawan ramai memburu kuliner khas Tabanan di Festival Tanah Lot. Di tengah meningkatnya pencinta ikan hias, budidaya terumbu karang hias menjadi usaha yang menjanjikan karena pasarnya terbuka luas tidak hanya Bali, namun hingga ke mancanegara. Terumbu karang adalah bagian dari tanaman hias untuk mempercantik akuarium maupun menciptakan sebuah ekosistem bawah air yang alami atau aquascape. Kini terumbu karang menjadi primadona dan banyak dicari penggemar ikan hias di Eropa maupun Asia. Berawal dari kesenangan dan hobi melihat keindahan biota laut, Chandra Setiawan asal Bandung mencoba membudidayakan terumbu karang hias di Gua Lawa, Pesinggahan Dawan Kelungkung. Ia mengembangkan berbagai jenis terumbu karang hias dan hasilnya menguntungkan. Asal sabar merawat dan jeli memilih pakan pilihan hingga pengaturan cuaca yang stabil. Saya awalnya penghobi Pak di bidang industri karang ini. Hobi dalam menumbuhkan karang, hobi di akuarium, lalu akhirnya karena ada tercipta peluang untuk ekspor, sehingga saya berpindah dari industri yang sebelumnya di tekstil masuk ke industri budidaya karang ini. Budidaya karang ini sangat baik, direspon baik oleh negara-negara luar dan kita murni 100% ekspor, sehingga budidaya karang ini sangat sustain, tidak ada hasil, tidak ada impornya, tetapi kita 100% ekspor dan bisa mengkaryakan banyak orang, Pak. Kini budidaya yang dilakukan Chandra menjadi pusat penelitian mahasiswa kelautan dan perikanan Universitas Udayana Denpasar. Kendalanya itu beberapa adalah karena sampel karang ini belum pernah diteliti, belum pernah dipotong atau difragmentasi untuk kebutuhan komersil. Jadi kendalanya di beberapa, seperti karang saya itu gampang mati, tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding teman-teman saya. Juga terdapat salah satunya udang di sini yang mempengaruhi hasil dari penelitian. Dimana aja kalau hinggap di salah satu sampel itu bisa menguncup, Pak. Apa aja? Kita akan mengakumulasi dari semua yang kita teliti selama 3 bulan lebih itu, nanti tingkat kelangsungan hidupnya berapa persen, terus laju pertumbuhannya berapa persen, nanti setelah itu dibuat jurnal terus dipublikasi. Karena ya mencari metode yang paling tepat untuk mengkultur karang ini gitu. Karena karang ini selama ini masih dicoba-coba aja, belum banyak penelitiannya tentang pemotongan 3 jenis karang ini. Selain menjadi pusat penelitian dari perguruan tinggi, Chandra akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan budidaya terumbu karang hias dalam kurikulum Merdeka. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Kemeriahan ulang tahun ke-35 SCTV yang jatuh pada tanggal 24 Agustus juga dirasakan pasangan Robert Mbolik dan Yanti Dekpresri Taiko di Denpasar, Bali. Yanti dan suaminya hari itu sangat bahagia. Ia melahirkan anak kedua, perempuan di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Ngurah. Kebahagiaan Yanti semakin lengkap ketika putrinya lahir bertepatan dengan hari lahirnya SCTV yang ke-35 tahun. SCTV memberikan kejutan
berupa bingkisan bagi pasangan dalam program Baby Bond. Mereka sangat bersyukur mendapatkan paket bantuan SCTV dan sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian SCTV, mereka menambahkan nama Citra pada sang anak sehingga menjadi Aralin Citra Sevira. Kalau harapannya jadi anak yang berbakti sama ya berguna lah buat orang. Surprise banget sih soalnya. Dapat bingkisan berarti senang Bu ya? Iya, Ini anak yang keberapa Bu? anak yang kedua. Sudah dapat nama berarti untuk Iya, anak yang sudah. kedua ini. Namanya siapa Bu? Aralin Sevira. Kalau ditambahin juga boleh. Jadinya gimana Bu? Aralin Citra Sevira. Oh, gitu. Karena perempuan Bu ya? Pagi hari ini senang sekali, bahagia karena lahirnya normal, dan semoga anak saya nomor 2-nya cewek, semoga jadi anak yang berkembang ke depannya menjadi anak yang baik. Hari ini senang juga karena pas lahiran anak saya, pas ulang tahunnya SCTV juga, jadi dapat bingkisan dari SCTV, dan untuk SCTV semoga ke depannya sukses terus. Terima kasih SCTV. Aralin Citra Sevira lahir normal dan sehat dengan berat 3.300 gram. Sang ibu langsung memberikan ASI eksklusif agar sang anak tumbuh besar dan cerdas. Robert, sang ayah, sehari-hari bekerja sebagai tenaga keamanan di sektor pariwisata di Pulau Serangan, Denpasar. Sedangkan Yanti bekerja sebagai ibu rumah tangga. SCTV mendoakan semoga sang putri Aralin bisa tumbuh besar dan menjadi kebanggaan orang tua. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Festival Tanah Lot saat ini tengah berlangsung. Selain menjual seni, pemandangan alam dan pura, festival bertajuk Tanah Lot Art and Food Festival juga ramai dengan stand yang menawarkan berbagai kuliner khas Tabanan. Salah satunya adalah kuliner bernama entil. Menurut pengelola kuliner ini, Gede Ardika, sejak festival berlangsung, jumlah orang yang membeli kuliner entil meningkat hingga 100%. Dalam satu hari, Ardika mengaku bisa menjual 300 bungkus entil, dan keuntungan yang ia dapat mencapai 7 juta rupiah per hari. Ini per harinya. Kalau per hari dari kemarin kita 300 porsi, itu pun habis dan banyak yang nggak kebagian. Itu. Oh, Iya. satu porsi berapa sih? Kalau di sini 20.000 kita. Oh, Kalau per hari sih kita penjualannya. sekitar 7 jutaan. 7 jutaan. Iya, 7 jutaan nih per hari. Selama itu berputar sekitar 43 ada let's say sebutlah yang para UKM ini saja 50 juta. Belum lagi yang buka sampai malam, yang punya kios, jadi mereka buka sampai malam itu. Dapat garis bu, dapat lumayan. Sejak pembukaan festival pada 22 Agustus hingga Minggu 24 Agustus, nilai transaksi dari festival mencapai 1 miliar rupiah. Rata-rata satu stand kuliner meraup omset 40 hingga 50 juta rupiah per hari. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.